Baik teman-teman, kita akan pelajari kumpulan soal TIU asli yang kita kumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kita nanti akan membahas soal ini dengan cara cepat dan cara tidak bingungnya ya. Baik, sekarang kita akan bahas soal pertama pada soal TIU kali ini. Jika Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, dia akan sampai ke tujuannya selama 120 menit. Berapa kecepatan yang dibutuhkan jika sampai dalam 90 menit? Nah, di sini Adi teman-teman itu akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, dia membutuhkan 120 menit jika kecepatannya 30 km per jam. Nah, di sini kita tuliskan kalau dia menggunakan kecepatan 30 km per jam, maka dia akan sampai ke tujuannya selama 120 menit. Nah, di sini kita tulis menit, kemudian di sini kecepatan ya. Oke. Kemudian, berapa kecepatan yang dibutuhkan jika sampai dalam waktu 90 menit? Nah, soal ini lebih ke soal perbandingan teman-teman ya, soal perbandingan. Nah, di dalam soal perbandingan di tes CPNS itu dibagi menjadi dua, ada perbandingan berbalik nilai dan ada perbandingan senilai. Nanti kita tentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, berapa kecepatan yang dibutuhkan? Nah, di sini kalau dia ditanyakan berapa kecepatan, berarti kecepatannya tidak diketahui. Nah, kecepatan yang tidak diketahui ini kita misalkan dengan A. Nah, tadi kecepatan di sini kita tuliskan 30, maka di bawahnya juga kita harus tuliskan kecepatan. Nah, di sini kita misalkan dengan A karena kecepatannya belum diketahui. Kemudian, kecepatan yang belum diketahui itu akan sampai selama 90 menit ke tujuannya. Nah, di sini kita tadi gunakan menit, maka di bawahnya juga menit 90 menit. Nah, kalau di sini angkanya teman-teman 30 km per jam atau angkanya adalah 30 kemudian sampainya adalah 120 menit, maka nanti kalau dia ingin sampai selama 90 menit, maka kecepatan yang harus dia gunakan yaitu semakin cepat. Nah, kalau semakin cepat itu berarti angkanya semakin besar atau bilangannya semakin besar. Nah, ini kecil, oke? Kecil. Nah, di kiri atas ini kecil, kemudian di kanan atas ini besar. Nah, kemudian teman-teman, nanti kalau di sini semakin besar nilainya, maka di kanan ini semakin kecil. Nah, ini kan kalau kita lihat dari 120 ke 90 itu nilainya semakin kecil. Nah, maka ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau dalam perbandingan berbalik nilai, teman-teman, maka itu kita kalikan lurus. Oke. Perbandingan berbalik nilai kita kalikan lurus. Nah, sekarang kita kerjakan soal ini dalam bentuk perbandingan berbalik nilai. Ingat, di sini dikalikan lurus. Nah, maka nanti A dikali 90, 30 dikali 120. Nah, kita gunakan cara cepatnya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam perkaliannya atau hitungannya teman-teman. Saya sarankan nanti teman-teman kalikan terlebih dahulu yang ada permisalannya. Misalkan di sini A dikali 90 sama dengan 30 dikali 120. Nah, kita langsung saja gunakan cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu bagaimana? Nah, teman-teman sederhanakan saja bilangan yang bisa disederhanakan. Misalkan di sini 90 dengan 30. Nah, menyederhanakan itu berarti kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, 90 dengan 30 ini sama-sama bisa dibagi 30. 90 bagi 30 dibagi 30 sama dengan 3. Oke, sisa 3 di sini. Kemudian 30 dibagi 30 sama dengan 1. Nah, di sini sisa 1. Kemudian 3 dengan 120 itu juga masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Maka, di sini 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti di sini sisa 1. Kemudian 120 dibagi 3 sama dengan 40. Nah, di sini sisa 1 dengan sisa 40. Nah, jadi A kali 1 sama dengan A. Kemudian 1 kali 40 sama dengan 40. Nah, maka nanti kecepatan yang dibutuhkan untuk mencapai ke tujuan itu selama 90 menit adalah 40 km per jam. Nah, ini cara cepatnya. Nah, kemudian cara tidak bingungnya bagaimana? Nah, cara tidak bingungnya adalah oke, kita
masukkan dengan cara biasa, itu A kali 90 sama dengan 30 dikali 120. Nah, biar tidak bingung teman-teman ya, kita gunakan cara aslinya di sini. A kali 90 sama dengan 90A. Sama dengan 30 dikali 120, yaitu 3600. Oke, maka A sama dengan 3600 dibagi dengan 90. Di sini nolnya bisa kita coret teman-teman. Oke. Nah, maka nanti 360 dibagi 9 sama dengan 40. Nah, jadi hasilnya sama, tetapi caranya berbeda, teman-teman ya. Ada cara cepat dan ada cara tidak bingungnya. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini merupakan soal LSKD tahun 2024. Ini soal asli, teman-teman, yang diingat oleh peserta tes CPNS tahun 2024. Oke, kita akan hitung saja soal kedua di sini ya, yaitu 2/5 dikurangi 1/2 dibagi dengan 11/2. Oke, nah kalau kita lihat dari hasilnya, itu hasilnya adalah pecahan biasa. Nah, kalau pecahan biasa teman-teman, berarti kita tidak perlu konversi menjadi pecahan desimal, persen, dan lain sebagainya. Tapi kita langsung saja pecahan. Di dalam soal ini, kalau ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, kita sekarang masukkan 2/5, kemudian kita kurangi dengan 1/2. Nah, 1/2 ini sama dengan 3/2. Dari mana hasil 3/2? Oke, kita jelaskan teman-teman. 1/2 ini, kalau kita konversi menjadi pecahan biasa, maka dengan caranya adalah per 2 kita tulis, kemudian penyebutnya ini kita naikkan ke atas 2. Di sini kita tutup kurung dulu ya. Kemudian kita kalikan dengan bilangan bulatnya, yaitu 1. Kemudian ditambah dengan 1, yaitu ditambah dengan pembilangnya. Maka di sini 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 1 menjadi 3. Nah, maka jadinya adalah 3/2. Itu caranya ya. Kemudian di sini kita bagi dengan 11/2. Nah, kalau di sini bagi teman-teman di dalam pecahan, maka ini bisa kita ganti dengan perkalian. Nah, bagi ini kalau kita ganti dengan perkalian, maka pecahan di belakang pembagi tersebut kita balik dia. 11/2 menjadi 2/11. Nah, ingat di dalam operasi hitung yang kita dahulukan itu adalah perkalian dulu teman-teman. Maka ini 2/5, kita tulis ulang. Kita kurangi dengan hasil kali 3/2 kali 2/11. 3 kali 2, kita langsung saja kalikan teman-teman, adalah 6. 2 kali 11 adalah 22. Nah, berikutnya ini kita kurangi. Nah, kalau kita nanti soalnya teman-teman ada pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, pengurangan dan penjumlahan itu harus kita samakan penyebutnya. Oke, ingat kalau pengurangan dan penjumlahan itu harus kita samakan penyebutnya. Nah, berarti ini kita samakan penyebutnya. Nanti akan ketemu KPK-nya teman-teman, yaitu 110. Atau teman-teman caranya adalah teman-teman kalikan 5 dikali 22. Oke. Nah, maka 5 kali 22 sama dengan 110. Nah, jadi di sini per 110. Kemudian kita ubah 2 ini menjadi berapa? Nah, karena tadi 110 ini adalah 5 dikali 22, maka pembilangnya kita kalikan 22. 2 kali 22 sama dengan 44. Kemudian kita kurangi dengan, nah 22 ini dikali berapa sama dengan 110 tadi, yaitu dikali dengan 5. Maka pembilangnya kita kalikan 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, 44 dikurangi 30 sama dengan 14/110. Nah, ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 110 dibagi 2 sama dengan 55. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang E. Oke, ini tinggal teman-teman terbiasa saja untuk menjawab soal seperti ini ya. Soal berikutnya yaitu soal yang ketiga, ini merupakan PR teman-teman di part ke-20 kemarin ya. Kalau teman-teman ingin lihat PR-nya silakan di part ke-20. Oke.
Kita akan langsung saja bahas soal kali ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 16 pekerja dalam 24 hari. Setelah bekerja selama 8 hari, jumlah pekerjaan ditambah sehingga menjadi 32 orang. Berapa hari total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Teman, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai, tetapi di sini ada tingkatan dia, ya. Ada 3 tingkat perbandingan berbalik nilai yang ada di dalam soal ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita perhatikan. Kalau teman-teman nanti dapat soal seperti ini ya, yang lumayan membutuhkan penalaran kita, maka kami akan berikan caranya, teman-teman. Ya, cara ini harus teman-teman gunakan. Jangan nanti teman-teman mengadakan cara yang lain. Di sini, teman-teman, kita ketahui bahwa sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 16 pekerja dalam waktu 24 hari. Oke, 16 pekerja ini dapat menyelesaikan selama 24 hari. Nah, kemudian setelah bekerja selama 8 hari, jumlah pekerja ditambah sehingga menjadi 32 orang. Nah, di sini teman-teman, setelah dia bekerja selama 8 hari, oke, tadi di sini adalah hari ya. Nah, maka kita tulis hari di sini, teman-teman. 8 hari. Nah, fungsinya apa? Fungsi 8 hari ini kita kurangi 24 hari dengan 8 hari, maka sisanya adalah 16 hari. Nah, 16 hari ini seharusnya kan akan dikerjakan oleh 16 orang. Tetapi, karena di dalam pekerjaan tersebut ditambah jumlah pekerjanya sehingga menjadi 32 orang, nah kalau di sini dinyatakan sehingga menjadi 32 orang, maka nanti teman-teman langsung saja tulis 32 orang. Oke, 32 orang. Sorry, di sini seharusnya hari ya. Orang itu sebelah kiri. Oke, maka kita pindahkan tempatnya dulu. Nah, di sini tadi pekerjanya. Nah, maka di sini 32 pekerja atau 32 orang. Nah, 32 orang ini dapat mengerjakan pekerjaan tersebut selama berapa hari dulu? Nah, ini kita permisalkan dengan A. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau pekerjaannya sedikit, maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Kalau pekerjaannya semakin banyak, maka pekerjaan tersebut akan semakin cepat. Nah, artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu kita kalikan lurus, teman-teman ya. Kita kalikan lurus. Diingat, perbandingan berbalik nilai dikalikan lurus, perbandingan senilai dikalikan silang. Nah, maka nanti teman-teman 32 dikali A, 16 dikali 16. Maka kita gunakan cara cepat dulu ya, cara cepat. Nah, 32 kita kalikan dengan A sama dengan 16 dikali 16. Nah, apakah ada bilangan yang bisa dibagi atau bisa disederhanakan? Ada, teman-teman ya. 32 dengan 16 sama-sama bisa dibagi 16. 32 dibagi dengan 16 sama dengan 2. Kemudian 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, apakah ada yang masih bisa disederhanakan? Ada, yaitu 16 dengan 2. Nah, ini sama-sama dibagi 2, maka 2 bagi 2 sama dengan 1. Di sini tersisa 1. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, maka teman-teman, 1 dikali A sama dengan A, 1 dikali 8 sama dengan 8. Nah, di sini waktu untuk mengerjakan selama 16 hari itu adalah 8 hari. 8, mohon maaf. Waktu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan 32 orang itu dapat dikerjakan selama 8 hari. Nah, di sini pertanyaannya adalah total waktu. Nah, kalau ditanyakan di dalam soal tersebut adalah total waktu, teman-teman, maka nanti kita jumlahkan ya selama berapa hari pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, di sini kan dikatakan bahwa setelah bekerja 8 hari. Nah, berarti 8 hari pekerjaan tersebut telah dikerjakan. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil tadi, hasil hitung tadi yaitu 8. Nah, maka di sini hasilnya adalah 16 hari. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B.
Nah, kalau cara tidak bingungnya, teman-teman kalikan secara bagus saja ya. 32 dikali A sama dengan 16 dikali 16. 32 dikali A sama dengan 32A. 16 dikali 16 sama dengan berapa? Nah, ini kalau cara tidak bingungnya, teman-teman ya. 6 kali 6, 36. Kita simpan 3, 6 kali 1, 6. Tambah 3 menjadi 9. Kemudian 1 kali 6 adalah 6. Kemudian 1 kali 1 adalah 1. Maka nanti hasilnya adalah 256. Nah, maka A sama dengan 256 per 32. Nah, 256 sama dengan dibagi 32 sama dengan 8 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Lili akan melakukan diskusi dengan 6 siswanya. Amanda, Bagus, Kalista, Daniel, Eksanti, dan Maria. Dengan menempati 8 kursi yang tersusun melingkar. Bu Lili duduk berhadapan dengan Maria. Bagus terpisah satu kursi di kiri Bu Lili dan menghadap Amanda. Kalista duduk tepat di kanan Maria dan menghadap Eksanti. Jika Amanda duduk di sebelah kursi kosong, maka pernyataan yang salah adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mencari pernyataan yang salah. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, yang terkait dengan tempat duduk kemudian melingkar, nanti tipsnya, teman-teman, cari orang yang paling sering muncul di cara duduk tersebut. Oke, itu tipsnya. Oke, sebelum kita melakukan tipsnya, kita buat dulu ya duduk melingkar di sini. Nah, di sini teman-teman, Amanda, Bagus, Kalista, Daniel, Eksanti, dan Maria itu kan 6 orang. Kemudian ditambah dengan Bu Lili. Kenapa kita tambah dengan Bu Lili? Karena di sini Bu Lili juga ikut duduk, yaitu Bu Lili duduk berhadapan dengan Maria. Nah, berarti nanti Bu Lili juga ikut duduk di sini ya. Nah, maka ini kita buat menjadi 8, teman-teman ya. Kemudian berikutnya sekarang, seperti tips yang saya sampaikan tadi, kita cari orang yang paling sering muncul di dalam cara duduk tersebut. Nah, di sini rata-rata yang paling sering muncul itu adalah 2 kali. Nah, misalkan di sini Bu Lili disebutkan di pertama dan disebutkan di kedua. Kemudian Maria disebutkan di pertama dan Maria juga disebutkan di yang ketiga. Nah, maka nanti kita awali dari Bu Lili dan Maria, oke? Nah, sekarang kita lihat syarat pertamanya di sini. Bu Lili duduk berhadapan dengan Maria. Oke. Di sini kita tentukan Maria. Kemudian di sini Bu Lili. Oke, Bu Lili ya. Dia akan berhadapan. Nah, jadi Bu Lili berhadapan dengan Maria. Kemudian nanti teman-teman tips yang kedua itu nanti cari orang yang duduk berhadapan, yaitu cara yang tips yang keduanya, cari yang duduknya berhadapan. Nah, kebetulan di sini Bu Lili dan Maria itu duduknya berhadapan dan juga dia yang paling sering muncul. Nah, maka sekarang yang pertama ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang yang kedua, Bagus terpisah satu kursi di kiri Bu Lili. Oke, kalau kita misalkan Bu Lili menghadap ke bawah di sini, maka kirinya adalah di sini ya. Ini kiri, kemudian ini kanan. Kita misalkan dengan cara duduknya Bu Lili. Nah, kiri dan kanan. Kemudian Bagus terpisah satu kursi di kiri Bu Lili dan menghadap Amanda. Nah, di kiri Bu Lili di sini berarti kan di sini Bagus. Nah, kemudian Bagus ini duduk menghadap Amanda. Berarti di sini Amanda. Nah, oke, berarti kita perjelas lagi. Bagus terpisah satu kursi. Bagus terpisah satu kursi. Berarti ini pemisahnya, teman-teman ya. Oke, ini kursi pemisahnya. Kemudian terpisah satu kursi di kiri Bu Lili dan menghadap Amanda. Oke, menghadap Amanda sudah. Sekarang berikutnya, Kalista duduk tepat di kanan Maria. Nah, kalau duduk tepat di kanan Maria, berarti Kalista duduk di sini. Kalista, ya, di kanan Maria. Oke, ini berarti kanannya Maria. Karena kan Maria menghadap ke sana, teman-teman. Berarti ini kirinya Maria, kiri. Nah, sudah jelas ya. Ini kanannya Maria, ini kirinya Maria yang kosong ini. Kemudian dan menghadap Eksanti. Nah, Kalista ini teman-teman menghadap Eksanti. Berarti di sini Eksanti.
Santi. Nah, jadi kursi yang kosong sekarang ada yang di sini dan di sini. Nah, kemudian di dalam soalnya, jika Amanda duduk di sebelah kursi kosong, maka pernyataan yang salah adalah titik-titik. Nah, Amanda di sini kan jelas dia duduk di sebelah kursi yang kosong. Yang di sini sudah terisi, ini sudah terisi. Nah, maka pernyataan yang salah adalah yang mana? Apakah A, Amanda dan Maria dipisahkan oleh kursi kosong? Amanda dan Maria dipisahkan oleh kursi kosong. Jelas ya, karena tadi di sini adalah kursi kosong. Oke, kita perjelas lagi. Oke, ini adalah kursi kosongnya. Jadi jawaban A ini sesuai. Jadi ini bukan jawaban yang salah. Yang B, Daniel menempati kursi tepat di kanan Bagus. Nah, kalau Bagus menghadap sana, teman-teman, berarti Daniel ini di kanannya Bagus nanti. Berarti di sini tepat ya, di sini Bagus. Karena di dalam soal juga sudah disebutkan jika Amanda duduk di sebelah kursi kosong, di sini kursi kosong ya, berarti di sebelah sini adalah Daniel. Sorry, sini Daniel bukan Bagus ya. Nah, maka jawaban B ini benar. Yang C, Maria dan Daniel dipisahkan oleh dua kursi. Maria dan Daniel. Maria, oke di sini Maria yang memisahkannya Kalista dan Bagus, maka ini sesuai atau benar cara duduknya. Yang D, Eksanti terpisah dua kursi dengan kursi kosong. Nah, tidak teman-temannya bahwa Eksanti itu tidak terpisah oleh dua kursi kosong. Nah, jadi jawaban D ini adalah jawaban yang benar karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang E, Bu Lili menempati kursi antara Daniel dan Eksanti. Nah, di sini Bu Lili, Eksanti di sini, Daniel di sini. Nah, mereka Eksanti dan Daniel mengapit Bu Lili. Maka jawaban E ini sesuai atau benar. Nah, jadi jawaban yang tepat atau yang salah untuk pernyataannya adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya di sini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berlatih soal-soal tes SKD CPNS tahun 2026 nanti, nah teman-teman bisa kunjungi website kami di marumat.com. Nah, di sini kami update untuk hari ini per tanggal 9 Februari. Itu sudah ada 30 tryout. Kemudian untuk latihan soal, kita lihat latihan soalnya ya. Nah, untuk latihan soal teman-teman, gitu sudah kita update sebanyak 63 latihan soal. Nah, untuk TWK, itu ada 33 latihan soal yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk TIU, kita perlihatkan TIU-nya. Nah, untuk TIU itu sudah ada 30 latihan soal. Ini akan terus kita update ya. Nah, semua soal dan latihan tryout-nya teman-teman, itu teman-teman dapat mengerjakannya atau dapat mempelajarinya dengan caranya yaitu teman-teman ikut gabung di marumat.com ini. Paket belajarnya itu mulai dari 30.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Ya, silahkan teman-teman pilih paket belajarnya dari sekarang. Oke, nanti teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dibaca ya perbedaan paket yang 30.000 dan seterusnya. Nah, misalkan teman-teman ingin mengerjakan soal tryout, nanti teman-teman klik soal tryout ya. Kemudian nanti akan muncul soal seperti ini. Nah, CAT ini teman-teman kami usahakan soalnya mirip dengan soal yang akan muncul nanti di tes CPNS-nya, dan juga untuk tampilannya kita miripkan dengan tes asli CPNS-nya nanti teman-teman ya. Jadi nanti per tryout itu ada 110 soal. Sehingga nanti kalau ada 30 tryout yang sudah tersedia, berarti itu 3.300 soal sudah kami sediakan di dalam marumat.com ini. Nah, soal berikutnya ini juga terkait dengan tempat duduk. Dalam sebuah acara makan malam, terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Budi berada di antara Tia dan Rian dan berhadapan dengan Dika. Yoga berada di sebelah Dika, sedangkan Rian duduk berhadapan dengan Sinta dan di antara Budi dan Eko.
Jika Nita duduk di sebelah Sinta, siapakah yang berada di antara Yoga dan Sinta? Apakah A. Nita, B. Dika, C. Tia, D. Budi, E. Rian? Soal ini akan kita bahas di part berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu di kolom komentar.